Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan minggu ini kita kan sudah habis gitu ya, kita sudah membahas hampir semua spektra dari UV, kemudian IR, kemudian MS, HNMR yang beberapa minggu ke depan, beberapa minggu ke belakang, kemudian kemarin kita sudah membahas juga CNMR. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengcombine spektro. Jadi ada berbagai macam spektro dari UV, IR, MS, dan NMR baik HA maupun C. Kita kemudian mengelusidasi struktur apa sih yang didapatkan eh, dari spektro-spektro tersebut. Jadi kita menebak-nebak struktur apa sih yang didapatkan, tapi menebaknya tentunya harus memiliki dasar. Jadi kita kan sudah belajar bagaimana mengelusidasi UV, kemudian IR, MS. Jadi kita harus memiliki dasar. Karena kita sudah memiliki dasar, kita sudah belajar, maka dari itu kita harusnya bisa mengelusidasi spektro-spektro ini dan menebak apa strukturnya gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini ada kasus, misalkan di sini ada senyawa tersebut dielusidasi menggunakan UV, kemudian ini di sini pelarutnya etanol 95%, ternyata menghasilkan lambda maksimum 280 nanometer dengan nilai log ekstensi 1,3. Sudah itu. Setelah itu senyawa ini juga dicek menggunakan MS, jadi dimasukkan ke MS untuk dilihat kalau MS, kalau masih ingat, MS kan akan menghasilkan berat molekul atau M per Z ya, massa per muatan. Nah, ternyata ketika di MS di sini terlihat senyawa ini menghasilkan berat molekulnya 86 dengan base week 57. Oke, berarti senyawa ini kita ketahui memiliki berat molekul 86. Setelah itu ternyata juga dimasukkan untuk diuji menggunakan IR atau infrared. Nah, hasilnya keluar ini seperti ini. Jadi ada puncak di 1716, kemudian ada puncak di daerah 2000 sampai 3000 ini, 2800 sampai 3000 ini, kemudian ada puncak di daerah 1400. Nah, kalian kan sebelumnya sudah belajar IR, harusnya kalian dari sini sudah peka. Jadi kalau puncak 1600 ini menandakan apa? Tentunya kan gugus karbonil ya. Kalau misalnya di daerah 1680 sampai 1750-an kan gugus karbonil. Nah, tapi 1760 ini gugus karbonil milik siapa? Harusnya kalian sudah peka. Terus di daerah 2800 sampai 2000 sampai 3000 ini juga kalian harusnya sudah peka ini milik siapa. Karena ini dasari ada di daerah 1400. Ya dibuka lagi materi IR-nya ini sudah jelas harusnya. Kemudian ini juga dielusidasi menggunakan HNMR ternyata, jadi nggak dielusidasi menggunakan CNMR namun menggunakan HNMR. Nah, hasil elusidasi menggunakan HNMR ini spektranya muncul hanya dua puncak utama, yaitu puncak pertama di daerah 1 ppm, pergeseran kimia 1 ppm. Ini dikasih tahu triplet. Kemudian di daerah sekitar 2,3 sampai 2,5 ini muncul puncak kuartet. Nah, tapi integralnya kalau kalian bisa lihat, integral yang triplet ini tinggi ya, triplet tapi tinggi. Kemudian yang kuartet ini tinggi juga tapi tidak setinggi yang triplet. Nah, harusnya kalian sudah bisa membayangkan, berarti ini kayaknya, kalau saya sudah pernah bilang kan, kalau dia triplet tapi tinggi, berarti ini akan ada saling simetris. Karena dia triplet tapi tinggi, jadi berarti dia jumlah milik dirinya sendiri itu banyak. Padahal kan kalau saya sudah pernah bilang juga, atom atau unsur karbon ini kan cuma memiliki tangan 4, jadi cuma bisa berikatan 4. Kalau misalkan dia integralnya 4 kan nggak mungkin setinggi ini. Berarti dia ada kemungkinan simetris gitu. Jadi tebakan kita ada kemungkinan nanti strukturnya ini struktur simetris. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara memperkirakan strukturnya? Pertama-tama tadi kita mengetahui terdapat data dari spektral UV dengan panjang maksimumnya itu 280. Nah, lambda max panjang gelombang maksimum ini tidak bisa digunakan terlebih dahulu karena kita kalau UV kan
belum bisa menebak strukturnya. Jadi 280 itu apa, bentuknya sisoid atau trasoid, kita belum tahu. Oke, kita abaikan dulu. Masuk ke data spektra. Jadi data spektra tadi menghasilkan M per Z 86 atau nanti bisa kita bilang berat molekuler senyawa tersebut 86. Nah, untuk menebak struktur senyawanya, ini kita bisa menggunakan aturan 13. Jadi ada namanya the rule of 13. The rule of 13 ini memiliki rumus M per 13 sama dengan N plus R per 13, di mana M ini nanti merupakan berat molekul yang dihasilkan dari data spektra MS. Jadi nanti kalau misalkan ini data dari spektra MS-nya M per Z-nya 86, berarti M ini 86. Nah, kemudian formulanya akan menjadi CnHn plus R. N plus R itu apa, Bu? N plus R itu nanti jadi misalkan M per 13, misalkan 86 per 13 ini harus sama dengan jumlahnya harus sama dengan N plus R. Contoh ya, ini untuk kita mengerjakan yang 86. M merupakan berat molekul yang diketahui. N per N nanti sebagai nomor pada banyaknya jumlah atom C dan H yang dapat dihitung. Cara menghitungnya adalah ini ada M per 13, tadi rumusnya sama dengan N plus R per 13. Tadi milik kita M-nya 86. 86 per 13 sama dengan, nah ini kita bisa, kalian sudah belajar kan penjumlahan dari pecahan gitu kan. Bagaimana caranya biar ini nanti bisa per 13, kemudian N-nya ini berarti pembagi, kan kalau misalnya ini per 13 berarti ini juga harus 13. Karena ini kan ini harus 13 nih pembaginya. Berarti yang sini kan juga nanti harus per 13 biar sama, biar setara. Nah, bagaimana caranya N ini ketika dibagi pecahannya bisa jumlahnya tuh genap gitu loh, nggak ganjil, nggak koma, nggak desimal. Nah, ternyata ini 78. 78 per 13 ini 6. Sisanya kan berarti 86 kurangi 78, 8. Berarti sisanya 8 per 13. Berarti kita ketahui N-nya ini 6, R-nya 8. Maka rumus formula strukturnya jadinya C6, kan tadi CnHn plus R. Berarti C-nya 6, H-nya 6 plus 8. Atau kita bisa mendapatkan rumus formula awal nih, karena kita belum mengelusidasi IR dan NMR-nya, jadi ini baru awal. Ini menurut data spektra MS, ini formulanya C6H14. Kita dapat nih awal. Kita lanjut ke data IR. Jadi pada data IR terlihat pada daerah serapan 1716 cm-1 itu ternyata gugus karbonil. Karbonil milik siapa? Coba dibuka lagi. Jadi ternyata kalau berdasarkan data tabel, kalian buka lagi ya tabel untuk mengingat-ingat karbonil milik siapa. Itu karbonil milik keton. Sebenarnya di daerah 1716 ini juga bisa karbonil milik asam karboksilat. Tapi kalau kalian masih ingat di pelajaran R, kalau asam karboksilat itu nanti kita lihat lagi. Jadi karbonil milik asam karboksilat. Untuk memastikan kita harus melihat di daerah 3000-an. Kalau asam karboksilat di daerah 3000-an itu ada pita yang melebar. Karena asam karboksilat kan strukturnya COOH, di mana OH ini akan menghasilkan pita yang melebar. Sedangkan tadi di sini di data IR ini 1716, tapi di daerah 3000-nya ini nggak ada pita yang melebar. Ini pitanya pita tajam. Berarti bukan asam karboksilat. Satu-satunya berarti milik keton. Nah, tadi di daerah 2800-an ini juga muncul pita kuat. Kalau kalian peka, ini pita kuat untuk daerah alkana. Alkana itu bisa CH3, bisa CH2. Kita dasari juga alkana CH3, CH2 ini ada puncak yang sedang pada daerah 1465 untuk CH2 dan pada daerah 1375 untuk metil atau CH3. Dapatkan kalau misalkan IR, kalau kalian masih ingat IR itu kita hanya bisa memprediksi gugus fungsinya. Jadi kita dapat gugus fungsi keton, kemudian ada alkananya bisa CH3 dan CH2. Nah, karena tadi menurut spektra IR ini terdapat gugus keton, di mana gugus keton kan ada
unsur O-nya diketonkan C double bond O atau C rangkap 2O. Berarti ada unsur oksigennya. Maka tebakan dari struktur MS tadi harus ditambahkan dengan unsur O. Karena tadi kan cuma C6H14, nggak ada unsur O-nya. Nah, bagaimana caranya menambahkan unsur O ini agar si berat molekulnya bisa tetap. Kan tadi berat molekulnya harus tetap 86 dong. Kan menurut hasil uh, menurut hasil dari MS tadi berat molekul senyawa ini 86. Berarti bagaimana caranya kita ingin menambahkan atom O atau unsur O di formula ini, tapi berat molekulnya harus tetap 86. Jadi ini namanya ada tabel common elements. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan atom O, kita harus mengurangi unsur C, 1C dan 4 atom hidrogen. Misalkan kita mau menambahkan 2 atom O, maka kita harus menghilangkan dari formula awal yang tadi kita sudah tebak itu 2 atom C dan 8 atom hidrogen. Jadi ini saya sudah menambahkan tabelnya ya. Jadi nanti kalau kalian menebak-nebak, misalkan kalian ingin menambahkan Cl, oh ternyata ada Cl nih Bu. Berarti kalian harus mengurangi dari formula awal yang sudah menurut the rule of 13 tadi, kalian harus mengurangi 2 atom karbon dan 11 atom hidrogen. Nah, mengikuti tabel ini, kita dapat membuat formula ulang. Tadi karena sudah terbentuk formula awalnya C6H14, kemudian karena ada keton maka harus disisipkan atom hidrogen, maka menurut tabel konversi dari formula harus dikurangi 1 atom C dan 4 atom hidrogen. Sehingga prediksi strukturnya menjadi C5H10O setelah dikurangi CH4 ini. Nah, jika sudah mendapatkan formula pastinya, yaitu C5H10O, kita bisa membuat kemungkinan struktur berdasarkan data NMR. Data dari NMR hanya muncul tadi hanya muncul puncak triplet dan kuartet. Puncak triplet pada daerah 1 ppm, kemudian puncak kuartetnya pada daerah 2,3 sampai 2,5 ppm. Jadi ini berarti daerahnya daerah yang terlindungi ya, daerah shielded, karena di daerah sini ini nggak ada puncaknya. Nah, kita bisa elusidasi kemungkinannya. Puncak triplet berarti menandakan bahwa senyawa tersebut memiliki tetangga CH2. Kan kita mengikuti aturan splitting, kalau misalkan dia munculnya triplet, berarti tetangganya ini jumlahannya 2, karena kalau aturan splitting kan N plus 1 atau 2 plus 1, nanti kalau misalnya ini. Kemudian puncak kuartet menandakan bahwa senyawa tersebut memiliki tetangga CH3, karena kalau mengikuti aturan splitting itu N plus 1, berarti tetangganya ini memiliki atom hidrogen 3, kemudian plus 1, sehingga munculnya nanti 4 puncak. Nah, berdasarkan data IR juga tadi terdapat gugus keton. Maka dari itu, kemungkinan strukturnya di sini 3 pentanon. Kenapa? Pertama, kita ada gugus keton. Kemudian tadi kan kemungkinan saya sudah katakan karena tadi integralnya tinggi, berarti kemungkinannya simetris. Kalau simetris berarti ketonnya kita taruh di tengah-tengah. Tadi data NMR-nya kan muncul triplet dan kuartet, berarti antara CH3 dan CH2 bersebelahan. CH3 selalu ditaruh di pojok karena dia atom karbonnya hanya sudah mengikat 3 atom hidrogen, berarti cuma bisa mengikat 1 unsur yang lainnya. Unsur yang lainnya itu CH2. Sedangkan CH2 ini bisa ditaruh tengah-tengah karena dia tangannya hanya mengikat 2 atom hidrogen, 2 tangan yang lainnya bisa mengikat unsur lainnya. Jadi CH3 taruh di pinggir, CH2-nya di tengah. Nah, kalau mengikuti dari spektra NMR tadi, muncul kuartet. Kuartet ini berarti miliknya CH3. Salah. Muncul kuartet itu berarti kuartet miliknya CH2. Kenapa? Karena CH2 ini tetangganya CH3, berarti N plus 1, 3 plus 1 menjadi 4. Berarti CH2 ini nanti muncul 4 puncak. Sedangkan yang triplet itu milik CH3. Kenapa CH3? Karena CH3 tetangganya CH2. CH2 memiliki hanya 2. N plus 1 berarti 2 plus 1, maka muncul 3 puncak. 3 puncak, tadi integralnya
integralnya tinggi. Ini juga integralnya lumayan tinggi. Kenapa? Karena ini sifatnya simetris. Jadi antara kanan dengan kiri sama. Ini ada 3 atom hidrogen, ini juga ada 3 atom hidrogen. Berarti akan ada 6 atom hidrogen. Otomatis uh, integralnya akan tinggi karena itu integral untuk mewakili 6 atom hidrogen. Begitu pula yang CH2. Harusnya ini cuma ada 2 atom hidrogen kan, berarti integralnya harusnya 2. Karena ini simetris antara yang kanan dan yang kiri, maka di spektra NMR munculnya integralnya menjadi agak tinggi karena mewakili 4 atom hidrogen. Oke, seperti itu ya caranya mengelusidasi dari multi spektra. Oke, baik. Perkuliahan kali ini sekian. Silahkan jika ada yang bingung ditanyakan kepada saya. Saya juga akan memberikan tugas untuk dielusidasi seperti ini caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.